Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diubah lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan cara kimia biasa. Bagian terkecil dari unsur adalah atom. Unsur di alam dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu unsur logam, unsur non-logam, dan unsur semi-logam. Secara umum, unsur logam memiliki sifat berwarna putih mengkilap, mempunyai titik lebur rendah, dapat menghantarkan arus listrik, dapat ditempa, dan dapat menghantarkan kalor atau panas. Pada umumnya, logam merupakan zat padat, namun terdapat satu unsur logam yang berwujud cair, yaitu air raksa. Ada beberapa unsur logam yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, antara lain krom digunakan untuk bumper mobil dan campuran dengan baja menjadi stainless steel. Kemudian yang kedua adalah besi yang merupakan logam yang paling murah. Sebagai campuran dengan karbon menghasilkan baja untuk konstruksi bangunan, mobil, dan rel kereta api. Kemudian yang selanjutnya ada nikel yang biasa digunakan sebagai pelapis pelindung dengan cara penyepuhan. Kemudian ada juga tembaga yang banyak digunakan pada kabel listrik, perhiasan, ataupun pada uang logam. Campuran tembaga dengan timah dapat menghasilkan perunggu, sedangkan campuran tembaga dengan seng dapat menghasilkan kuningan. Unsur logam yang lain yang bermanfaat adalah seng, digunakan sebagai atap rumah, perkakas rumah tangga, dan pelapis besi untuk mencegah karat. Kemudian ada lagi platina, digunakan pada knalpot mobil, kontak listrik, dan dalam bidang kedokteran sebagai pengaman tulang yang patah. Kemudian unsur logam yang paling terkenal adalah emas, yaitu yang digunakan sebagai perhiasan pada kehidupan sehari-hari. Unsur semilogam atau metaloid memiliki sifat antara logam dengan non-logam. Ada pula unsur semilogam yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari adalah silikon dan germanium. Silikon terdapat di alam terbanyak kedua setelah oksigen, yakni 28% dari kerak bumi. Senyawa silikon banyak digunakan dalam peralatan pemotong dan pengampelasan, untuk semikonduktor, serta bahan untuk membuat gelas dan keramik. Kemudian pada germanium, keberadaannya di alam sangat sedikit, diperoleh dari batu bara dan batuan yang sangat pekat. Germanium merupakan bahan semikonduktor, yaitu pada suhu rendah berfungsi sebagai isolator, sedangkan pada suhu tinggi dia akan bekerja sebagai konduktor. Pada umumnya, unsur non-logam memiliki sifat tidak mengkilap, penghantar arus listrik yang buruk, dan tidak dapat ditempa. Secara umum, non-logam merupakan penghantar panas yang buruk. Namun, terdapat satu unsur non-logam yang dapat menghantarkan panas dengan baik, yaitu grafit. Beberapa unsur non-logam yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari antara lain adalah fluor yang berfungsi menguatkan gigi bila dicampur dengan pasta gigi.
Unsur yang kedua adalah brom yang digunakan sebagai obat penenang saraf. Bisa juga sebagai bahan campuran dalam zat pemadam kebakaran. Unsur non-logam yang lain adalah iodium. Iodium digunakan sebagai antiseptik luka dan juga sebagai tambahan dalam garam dapur. Simbol unsur dibuat untuk memudahkan dalam penulisan nama unsur, yaitu dengan cara menyingkatnya. Simbol unsur yang saat ini digunakan secara internasional adalah simbol unsur yang diusulkan oleh John Jacob Berzelius. Cara pemberian lambang unsur menurut Berzelius adalah yang pertama, setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama latinnya. Kemudian yang kedua, huruf awalnya ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Kemudian yang ketiga, untuk unsur yang memiliki huruf awal sama, diberikan satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Contohnya adalah karbon, nama latinnya adalah karbon, dilambangkan dengan C besar atau C kapital. Kemudian ada unsur lain yang bernama kalsium dengan nama latin kalsium. Karena huruf C sudah digunakan untuk lambang unsur karbon, maka kalsium harus ditambahkan huruf kedua pada lambangnya. Sehingga untuk kalsium lambangnya adalah Ca. C ditulis dengan huruf kapital dan A ditulis dengan huruf kecil. Unsur-unsur tersebut selanjutnya disusun dalam bentuk sistem periodik unsur seperti yang ditunjukkan pada gambar, di mana dalam sistem periodik unsur tersebut ada unsur-unsur yang bersifat hampir sama diletakkan di dalam satu kolom. Unsur-unsur logam terletak di bagian kiri bawah. Kemudian unsur-unsur non-logam terletak di bagian kanan atas. Sedangkan unsur semi-logam terletak di antara unsur logam dan juga unsur non-logam.